satu kamar selama 1 tahun. Kamu tinggal sendirian di rumah ini? Tanya Mita. Ronald membawa Mita ke Jakarta untuk tinggal bersama dengannya. Mereka sudah berjanji untuk melakukan kontrak pernikahan, tetapi isi dari kontrak perjanjian belum didiskusikan dengan Mita. Ya, aku tinggal sendiri. Aku punya adik perempuan tetapi sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Dari kecil kami diasuh oleh kakek. Ucap Ronald mengenang kakeknya yang baru meninggal dan meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak untuk Ronald. Kakekmu yang meminta kamu menikah dan punya anak? Tanya Mita dengan wajahnya yang datar. Dulu mungkin Mita ingin bersama dengan Ronald, bahkan menjadi simpanannya saja. Mita mau, tetapi sekarang, Mita berpikir 1000 kali untuk bersama Ronald dalam waktu yang lama. Ya Mita, aku meminta bantuanmu. Semua ini akan menjadi milikku kalau aku menikah dan punya anak. Hanya itu saja syarat yang diajukan kakekku. Jawab Ronald dan Mita mengangguk. Kalau Nessa masih hidup, mungkin kamu akan menikah dengannya. Tidak perlu sampai repot mencariku. Ucap Mita dengan sinis sambil menunduk dan tertawa meremehkan. Mungkin. Mita sudah merasa kalau Ronald memang hanya memanfaatkannya. Tidak mungkin semua ini karena cinta. Di mana kamarku? Tanya Mita sambil melirik kiri dan kanan rumah mewah ini. Lebih baik dia langsung saja mencari kamarnya dan tidur. Berharap ini hanya mimpi, tetapi jelas semua ini nyata. Mita hanya berharap semua ini cepat berakhir. Di kamarku. Jawab Ronald dengan santainya. Kita sekamar. Tidak mungkin kita di kamar berbeda, Mita. Bagaimana kalau pengacara datang memastikan hubungan kita? Aku ingin ini terlihat nyata. Ucap Ronald dan Mita menggeleng. Dia menolak. Kita belum menikah. Wajar kalau kita tidak di dalam kamar yang sama dan kita belum membuat perjanjian pernikahan itu. Aku tidak mau menjalani hubungan ini tanpa ada hitam di atas putih. Ucap Mita dengan sangat santainya. Apa bedanya kita menggunakan kontrak dengan tidak? Bukankah kita sudah pernah melakukannya? Aku tahu bagaimana kamu sebelumnya. Untuk apa kamu malu? Tanya Ronald dengan senyum nakalnya. Dia duduk di dekat Mita dan menggenggam tangan Mita dengan lembut. Kalau aku mau, hubungan ini berlangsung selamanya. Kenapa memangnya? Tanya Ronald mulai menggoda Mita. Aku tidak mau, aku hanya akan membantumu. Setelah itu aku akan pergi. Tidak akan ada cinta dan kamu tahu aku melakukan semua ini karena uang yang kamu janjikan. Kalau saja orang tuaku tidak ada hutang, mungkin aku tidak akan mau menerimanya. Ucap Mita sambil menatap wajah Ronald yang berada tepat di depan matanya. Jangan terlalu kaku, Mita. Aku tahu kalau kamu juga menginginkanku. Katakan saja kalau saat ini kamu sedang jual mahal untuk menarik perhatianku. Ucap Ronald dengan percaya dirinya dan Mita terkekeh mendengarnya. Tidak ada lagi yang mau aku jual darimu. Bukankah kamu sudah merasakannya? Tidak ada yang spesial yang mau aku tawarkan. Aku tidak punya harga diri lagi. Meskipun aku menjual mahal diriku, memangnya kamu mau membelinya? Tanya Mita dengan sangat sinis. Setelah malam itu, Mita tahu kalau lelaki hanya ingin manisnya saja. Tidak mungkin akan mempersunting wanita seperti dirinya. Ronald diam dan melihat wanita cantik di depannya ini. Setidaknya selama 1 tahun dia akan punya istri yang sangat cantik. Mita sudah berubah, wajahnya putih, kulitnya bersih dan wangi, rambutnya hitam panjang bergelombang. Ini kamarmu, sebelum kita menikah. Bisik Ronald dengan nakalnya. Tentu saja dia harus punya hasrat dengan Mita karena Mita yang akan melahirkan anaknya nanti. Itu tandanya, mereka akan melakukan hal yang suami istri lakukan. Apalagi yang kamu tunggu? Kamu bisa keluar sekarang. Ucap Mita dengan tegas. Mita bukanlah wanita penggoda seperti dulu. Dia sangat menyadari kesalahannya saat itu yang berakibat fatal untuk dirinya. Kamu yakin? Tidak ingin malam ini aku temani? Tanya Ronald dan Mita mengangguk. Yakin, aku sangat yakin. Kamu boleh keluar Ronald.
Besok kita akan diskusikan masalah kontrak pernikahan ini, tetapi malam ini aku ingin istirahat. Ucap Mita dengan sangat tegas meski Ronald menghembuskan nafasnya dengan pelan di telinga Mita dan menyentuh hidung kita dengan lembut dengan telunjuknya. Aku di kamar sebelah. Jika kamu takut, kode kamarku 2022. Ucap Ronald dengan senyum dan pergi dengan cepat menuju ke kamarnya. Setelah sampai di dalam kamar, Ronald merasa ada getaran yang berbeda. Mita cantik sekali, berbeda saat mereka bercinta pertama kali. Sekarang wanita itu lebih menggoda dari sebelumnya. Mita semakin cantik, aku bahkan tidak mengenal dirinya. Gumam Ronald sambil memainkan bibirnya dengan jempol. Ronald mengusap ranjangnya dan berpikir kalau sebentar lagi, dia akan bercinta dengan Mita di ranjang ini. Mita pasti tidak bisa menolak. Tidak lama, Ronald mengambil ponselnya dan menghubungi pengacara kakeknya. Selamat malam Pak Riko, saya hanya akan mengatakan kalau sebentar lagi saya akan menikah dengan kekasih saya. Sebelumnya saya akan kembali memastikan kalau saya menikah dan punya anak, maka saat itu, semua harta akan dipindahkan atas nama saya. Benar begitu? Tanya Ronald dengan tegas. Ronald memang pewaris satu-satunya karena dia anak laki-laki dan adiknya yang wanita tidak mendapatkan bagian apapun dari harta kakek Sugondo. Kakek Sugondo sangat yakin kalau Ronald pasti akan adil menggunakan hartanya. Benar Pak Ronald. Saat itu, semua harta menjadi milik Pak Ronald. Ucap Riko. Ronald mengangguk, berarti dia hanya butuh anak setelah menikah dan dia akan pastikan bisa mendapatkan dari Mita. Lalu, Mita boleh pergi. Silahkan saja pergi kemanapun dia suka. Setelah berpisah dari Mita, Ronald sangat yakin kalau dia akan mendapatkan wanita lain lagi yang lebih cantik. Harta akan membuat para wanita mendekat dengan sendirinya. Baiklah, aku sudah persiapkan pernikahan dengan cepat. Ucap Ronald sebelum memutuskan teleponnya. Ronald melupakan sesuatu. Dia lupa membawa tasnya. Tadi dia letakkan di sofa kamar Mita. Ronald keluar dari kamarnya dan masuk ke dalam kamar Mita. Bip! Ronald ingat kode kamar Mita dan belum diganti oleh pemilik kamar ini. Dengan pelan dia membuka pintu kamar dan sungguh luar biasa pemandangan di depan matanya. Mita hanya mengenakan baju tidur yang begitu tipis sambil mengoles lotion ke seluruh tubuhnya dan terkejut saat Ronald masuk. Apa yang kamu lakukan? Tanya Mita dengan histeris sambil menyilangkan tangannya menutup tubuhnya yang kini semakin indah. Oh maaf. Ronald melengos ke tempat lain mempersilahkan Mita mengambil jubah handuk dan menutup tubuhnya. Kenapa kamu bisa masuk? Tanya Mita dengan wajah kesalnya. Karena Ronald sepersekian detik menikmati tubuhnya dengan mata nakal itu. Aku melupakan tasku. Aku akan ambil dan keluar dengan cepat. Ucap Ronald kembali melihat Mita yang sudah menutupi tubuhnya. Sebelum keluar, Ronald melihat ke belakang. Tidak perlu terkejut lain kali, kita akan terbiasa melakukan itu. Ucap Ronald dengan tertawa dan menutup pintunya dengan cepat. Brengsek! Aku akan cepat melakukan hubungan tidak normal ini denganmu. Kamu pikir aku akan selamanya terjebak denganmu? Tidak Pak Ronald. Gumam Mita setelah Ronald keluar dari kamarnya.